Di sini ceritanya aku ada something, ya cerita horor, pengalaman aku sendiri di kampus aku sendiri. Jadi waktu itu kejadiannya awal kuliah. Aku kan belajar bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Jadi aku belajar di sebuah gedung kampus, lantai 4, paling pojok. Ya kalau bagi gue sih itu tuh ya bangunan terakhir lah yang di pojok itu. Terus gue sebelumnya tuh belajar di sana, belajar bahasa Inggris. Cuman nggak ada apa-apa. Ya memang sih, gue sebelumnya tuh gue indigo, dan gue sebelumnya tuh ngelihat di ruang itu memang ada sosok makhluk cewek. Ya kayak remaja sih, usianya remaja tengah lah bagi gue, umur 25 ke atasan. Jadi gue nampak dia, dan dia itu nggak ganggu teman-teman gue di kelas, nggak ganggu siapa-siapa. Jadi gue enjoy lah, masih tetap enjoy belajar di sana. Cuman setelah 2 atau 3 minggu kurang lebih lah gue belajar di kampus itu. Gue kan maba 2019. Terus kisaran 2 atau 3 mingguan belajar di gedung itu, ada sesuatu yang janggal. Ya teman gue sih yang ngerasain itu. Walaupun gue ngerasain juga, tapi teman awam gue tuh cuman dia doang yang ngerasain. Jadi waktu kejadian kan dosen gue tuh ngasih materi. Ini orang pada diem semua. Terus tiba-tiba gue nengok sosok ini tuh kayak nangis sambil natap gue. Terus teman gue cowok, anggaplah namanya Robert. Nah si Robert nih, dia kayak ngerasain hal aneh juga, cuman dia mendem sendiri. Terus setelah pembelajaran selesai, dia nulis tuh di Instagram dia. Ada salah satu teman gue yang nge-share ke gue, ya screenshot lah SG dia itu, kalau dia itu ngerasain hal aneh, di mana dia itu mendengar sosok cewek yang lagi nangis sambil minta tolong di ruangan itu. Padahal ruangan itu lagi senyap mendengarkan dosen yang lagi ngajar. Dan dia nyangka itu adalah suara dari tukang yang lagi bekerja. Memang sih, di kampus gue itu lagi ada perombakan gedung lah. Jadi ada tukang di sana, cuman nggak di gedung gue itu, di gedung satunya lagi. Dan jarak gedung gue ke gedungnya satu lagi itu ya cukup lumayan jauh. Terus nggak mungkin dong suara tukang nyampe ke gedung gue itu, sedangkan gedung gue itu kedap suara banget ruangannya. Dan terus dia tuh bikin SG kayak gitu. Ya udah, gue kan karena belum kenal dia, gue kenalan sama dia, gue PC dia kan. Gue PC dia, terus gue tanyain, kenapa sih lo bikin kayak gitu? Padahal kan dia nggak boleh dikasih tahu keberadaan dia gitu. Ya dia kaget. Dia bilang, lo bisa ngeliat juga, lo ngerasain juga apa yang gue rasain tadi. Terus gue bilang, ya gue indigo tahu. Terus dia kaget kan, sontak kayak jadi orang kepo banget gitu. Gimana sih wujudnya? Apa sih maunya dia kayak gitu? Pokoknya banyak deh yang ditanyanya. Ya wajar sih, orang awam pengen tahu banget dengan dunia itu. Sejak kejadian itu, gue sama Robert memutuskan untuk 1 harian penuh keliling kampus. Jadi pas lah jatuhnya itu hari Rabu, dimana gue kan sekelas sama dia, dimana gue sama dia tuh selesai belajar kuliah jam 12 siang, dan gue sama dia tuh langsung duduk di parkiran mobil. Gue ceritain itu ke dia, kalau
si cewek ini nggak boleh dikasih tahu keberadaan dia. Cukup kalaupun ngerasain dia itu kayak ya nangis kemarin, atau ngasih suatu tanda kayak jatuhin buku tanpa sebab atau apalah, itu cukup diam aja. Jangan kayak ya disebarin gitu deh di sosial media. Kalau kata-kata konyolnya sih, hantu punya privasi juga kali gitu kan. Terus dia mulai ngerti. Seiring berjalannya waktu, Zuhur kan datang nih. Zuhur datang, kita diem dengerin azan sampai selesai. Terus lanjut lagi, kita keliling kampus. Sebelumnya tuh kita punya rencana untuk keliling perpus dulu, karena katanya perpus gue itu angker juga katanya. Tapi gue kan secara pribadi belum pernah masuk ke perpus. Pas gue masuk, ya biasa aja sih bagi gue. Kayak baru masuk langsung disambut dengan mereka gitu. Tapi nggak serem banget sih kayak yang dia katanya itu. Nah, terus dia juga ngajak ke WC di bawah perpus. Nah, jadi kan perpus gue tuh lantai 3. Di bawahnya tuh, di lantai dasarnya tuh ada WC cowok. Jadi gue cuma lewat doang sih, nggak masuk. Gue lewat, terus gue nampak situ ada orang tanpa kepala di situ, kayak ya megang kepala dia sampai berdarah-darah. Terus gue jelasin ke dia, oh di situ tuh ada orang tanpa kepala loh. Terus menyeramkan banget deh. Gue kan secara pribadi takut ya sama orang tanpa kepala, terus sama poci. Kalau bagi gue poci itu pocong banci. Ya gue nyebutnya poci itu biar nggak langsung shocking shoda gitu. Sorry, gue kayak rada gimana gitu kan. Jadi emang sih gue manggilnya itu poci, bukan langsung pocong gitu. Poci aja. Setiap makhluk gue kasih nama atau lelucon lah biar nggak terkesan seram bagi gue. Gue secara pribadi juga takut sih. Terus kan dia ngajak gue ke gedung bawah kampus itu. Kami keliling di dasar gedung tuh, ya angker sih lumayan. Ada cewek, ada ya anak-anak main keliaran. Terus dia juga ngajak ke gedung fakultas psikologi. Ya gue di situ ngeliat emang paling serem sih. Di antara gedung-gedung lainnya, di situ banyak kayak arisan. Jadi di situ tuh titik kumpul mereka. Kalau gue lihat di situ tuh macam-macam, kayak ada yang tinggi besar, ada yang ya cewek ya Mak Kunti, pokoknya banyak lah di situ. Nggak mungkin lah gue sebutin satu-satu. Pokoknya di situ berbagai macam bentuk ada. Sampai-sampai di gedung fakultas itu tuh bau darah, bau amis. Gue jujur, dulu waktu semester 1 gue punya niat sempat gue belajar di sana. Gue mungkin muntah. Gue dulu ngomong kayak gitu dalam hati gue waktu semester 1. Terus dia ngajak lagi ke gedung belakang. Terus ya pokoknya kita keliling-keliling kampus deh. Alhasil gue emang menyimpulkan bahwa titik yang paling menyeramkan itu ialah di gedung fakultas gue sendiri, psikologi. Terus dia menceritakan tentang pengalaman aneh dia.